Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Jawa Tengah, awal tahun 1989. Pasangan Waluyo dan Suryani sedang dalam masa kejayaannya. Bisnisnya berkembang seperti tak berbendung. Untuk awal tahun ini saja, mereka sudah keempat kalinya membeli tanah. Belum lagi di tahun-tahun lalu. Mungkin tak sempat terhitung beberapa petak tanah yang sudah mereka beli. Pasangan yang memiliki dua anak ini berubah hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Dari yang tadinya hidup pas-pasan, kini menjelma bak keluarga priayi. Waluyo, mantan preman pasar, yang kini tak sudi kembali ke kehidupan lamanya yang keras. Memiliki fokus ke bisnis yang diinisiasi oleh istrinya ini, yaitu menjadi lintah darat. Waluyo yang berjiwa brutal dan istrinya yang hanya berpikir tentang uang, dan uang. Nyatanya berhasil menjadi pasangan yang cocok. Dengan Suryani sebagai pengutang atau pencari debitur dan Waluyo sebagai penagihnya. Mereka tentu tahu ini bukan bisnis yang baik, tapi mereka terlanjur terbuai menikmati setiap labanya dan seakan bermasturbasi dengan penderitaan orang yang tercekik oleh itu. Dan tanpa mereka sadari, mereka sedang menanam pohon kebencian yang suatu saat nanti pasti akan berubah. Pasangan Waluyo dan Suryani ini kini terkenal sebagai rentenir yang kejam. Orang-orang sering menyebutnya Raja Tega. Memang, berapapun uang yang akan dipinjam, pasti mereka berikan. Tapi, tentu dengan bunga berjalan, yang mencekik dan tak masuk akal. Dan bila sang debitur tak bisa mengembalikannya, siap-siap saja menjadi miskin dan menderita. Dengan semua keburukan ini, nyatanya berbanding terbalik dengan Pratikno, anak tunggal pasangan Suryani dan Waluyo ini. Ia yang kala itu sudah duduk di bangku SMP, tumbuh menjadi remaja yang alim, kalem, dan berprestasi. Dengan keadaan ekonominya yang sekarang, tentu bapak dan ibunya memperlakukannya dengan cukup istimewa, mengarahkan Pratikno kepada hal yang baik, seperti mengaji dan les mata pelajaran di sisa luang setelah sekolahnya. Pratikno juga tampak tak terpaksa dan menikmati itu. Sebagai orang tua, tentu Waluyo dan Suryani menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tahun demi tahun pun berlalu, seiring harta mereka yang terus bertambah dan ketamakan mereka yang semakin menjadi-jadi. Sesuatu musibah pun terjadi. Entah ini cobaan atau karma, hanya Tuhanlah yang tahu. Pratikno meninggal dunia dalam kecelakaan bis saat akan berangkat kuliah di Jogja. Pratikno yang masih menjadi anak baik, alim dan pintar itu telah meninggalkan bapak dan ibunya untuk selamanya. Apakah ini karma? Yang jelas, hikmah dari meninggalnya Pratikno menjadi titik balik perubahan pasangan Waluyo dan Suryani. Dan dari sinilah cerita ini dimulai. Jawa Tengah kisaran tahun 1994. Sekira 1 bulan saja setelahnya berpulangnya Pratikno membuat perubahan yang cukup besar untuk pasangan rentenir ini. Terutama sangat terlihat pada diri Waluyo, yang setiap harinya tak pernah melewatkan 1 hari pun untuk menangis di kamarnya. Seorang mantan preman ini benar-benar tak bisa menyembunyikan kesedihannya atas kepergian Pratikno, si anak sematawayang. Berbeda dengan Suryani, sang istri yang lebih tampak tegar, walau ia terlihat menjadi pribadi yang pendiam. "Sudah toh Pak, yang ikhlas, kita semua juga kehilangan Tikno," ucap Suryani menenangkan suaminya yang tengah menangis lagi di kamarnya setelah selesai acara tahlilan 40 hari kematian Pratikno.
Walau hanya terdiam dan mengusap air matanya, hingga tak selang beberapa lama, pintu kamarnya pun dibuka oleh seorang wanita tua yang langsung berjalan masuk. Wanita itu adalah Ibu Waluyo, atau nenek almarhum Pratikno. "Sudah, doakan saja Tikno, dan mulailah sembahyang sama Gusti. Kalian harus berubah. Tahu kan harus berubah menjadi bagaimana?" Ucap nenek yang memang sudah bertahun-tahun selalu mengingatkan Waluyo dan Suryani untuk meninggalkan bisnis kotornya. Nenek ini memang satu-satunya orang yang gigih menentang, meski konsekuensinya ia harus dibenci oleh anak dan menantunya sendiri. Hingga ia berpikir inilah saat yang tepat untuk mereka berubah, yaitu saat Pratikno sudah tidak ada. Bagi nenek ini adalah sebuah pertanda. "Terus terang, aku tidak pernah bangga kalian mau sukses atau sekaya apapun kalau cara tempuhnya seperti ini. Sekarang lihat saja buahnya. Gusti pasti nggak rela cucu kesayanganku dikasih makan dengan harta yang kotor. Jadi sekarang ia mengambilnya," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Waluyo dan Suryani hanya terdiam mendengarkan perkataan ibunya. Hingga setelah nenek keluar kamar, Waluyo dan Suryani pun tampak saling pandang dan merenungi perkataan itu yang memang ada benarnya. Nampaknya kata-kata dari nenek tadi cukup menampar Waluyo dan Suryani. Dan sejak itu, mereka mulai berpikir untuk menghentikan bisnisnya ini. Bisnis yang berhasil membuat mereka menjadi sukses sekarang. Tapi apalah artinya semua ini bila Pratikno tak ada? Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu. Waluyo dan Suryani mulai sadar dan melunaskan bunga hutang dari para debiturnya. Bahkan, ada beberapa yang sengaja tak mereka tagih. Waluyo dan Suryani pun kini telah berubah, mencoba berbisnis lagi dengan cara lain, yang jelas dengan cara halal dan bersih. Waluyo yang dulu terkenal sebagai raja tega, kini berubah drastis menjadi seseorang yang lebih lembut. Ia kini sering ke masjid dan menjadi pribadi yang sangat bersosialisasi. Sejak kepergian Pratikno, Waluyo sadar bahwa siapa menabur angin pasti akan menuai badai. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, berapa banyak angin yang ia tabur? Setahun pun berlalu, sejak kematian anak sematawayangnya ini. Seiring berubahnya Waluyo dan Suryani menjadi lebih baik. Bersamaan dengan itu, badai mulai berdatangan. Buah dari pohon-pohon kebenciannya yang mereka tanam bertahun-tahun lalu. Trak! Suara kaca jendela yang pecah membangunkan Waluyo dan Suryani di tengah malam itu. "Apa itu, Mas?" ucap Suryani yang pertama kali terbangun dan meminta suaminya itu untuk memeriksa ruangan depan. Dengan mata kantuk, Waluyo pun berjalan menuju ke ruang tamu, menghidupkan lampu, dan terlihatlah kaca jendela yang sudah berserak. Begitu juga dengan batu yang dibungkus kertas putih. Sangat diduga kuat, dengan batu inilah seseorang telah memecah kaca jendelanya. Dengan penasaran, Waluyo memungut batu itu, membuka kertas yang membungkusnya, dan betapa tercengangnya Waluyo ketika melihat tulisan di kertas itu. "Kalian akan sengsara." Begitu sekiranya yang tertulis di kertas itu. Buru-buru Waluyo membuka pintu dan memeriksa ke depan rumahnya. Namun sudah terlambat. Yang ia lihat hanyalah keheningan. Dengan gugup dan cemas, Waluyo kembali ke kamarnya sambil membawa kertas itu. Dan ia perlihatkan kepada istrinya. Suryani, sang istri, tentu terkejut membaca tulisan itu. Namun mereka memutuskan untuk tak terlalu memikirkannya dan kembali melanjutkan tidurnya malam itu. Singkat cerita, keesokan harinya kembali terjadi keanehan ketika Suryani yang kala itu hendak menyapu halaman depan rumahnya. Ia dikejutkan oleh ceceran tanah berbau wangi tersebar di teras depan. Dengan tangannya, ia menjemput sebagian tanah itu dan menciumnya, yang seketika langsung kembali ia lemparkan karena tak tahan dengan bau wanginya yang sangat menyengat. Dan bersamaan dengan itu, Sulis, salah satu pembantunya, datang membuka gerbang yang langsung dipanggil oleh Suryani. "Lis, ini apa ya?" tanya Suryani kepada Sulis sambil menunjuk ceceran tanah itu. Dengan segera, Sulis pun memeriksanya. Seraya mengernyitkan dahinya, Sulis pun berkata, "Wah, ini kok kayak pernah saya temukan di depan gerbang ya, Bu. Baunya persis seperti ini, Bu," ucap Sulis sambil menjemput ceceran tanah itu.
"Loh, kamu pernah nemuin yang kayak gini, Tolis? Kok nggak laporan ke saya?" Jawab Suryani agak terkejut. "Orang saya pikir ini cuma tanah biasa kok, Bu," jawab Sulis, yang matanya langsung tertuju ke arah kaca jendela yang pecah. "Loh, ini kok pecah? Kenapa, Bu?" tanya Sulis, setelah melihat kaca jendela yang dilempar seseorang tak dikenal semalam. Suryani pun menjelaskan perihal pecahnya kaca itu, namun tidak dengan tulisan yang juga ikut dilempar bersama batu yang memecahkan kacanya. Hingga saat mereka tengah berbincang, Waluyo pun keluar dengan mendengar sedikit kegaduhan pagi itu. Belum sempat Waluyo bertanya apa yang terjadi, sang istri langsung menjelaskan seraya menunjukkan jajaran tanah itu. Waluyo hanya diam, matanya seakan tahu untuk apa tanah wangi itu dicecarkan di depan rumahnya. "Lis, sana, carikan kelapa muda buat ngepel lantai ini," ucap Waluyo menyuruh Sulis. Suryani tampak agak kebingungan, tapi ia memutuskan untuk tidak banyak tanya. Dan singkat cerita, setelah beberapa saat, Sulis pun kembali datang dengan membawa kelapa muda pesanan juragannya itu. Segera ia mengupasnya dan mengambil airnya sesuai arahan dari juragan Waluyo. "Ini, Pak, air kelapanya sudah saya taruh panci," ucap Sulis menghampiri Waluyo yang tengah duduk di ruang tengah bersama Suryani. "Sudah, air itu buat ngepel teras, Lis, sampai bersih," jawab Waluyo singkat. Sulis pun membersihkan cecaran tanah yang wangi itu dan berlanjut dengan mengepelnya hingga bersih. Sementara di dalam rumah, Waluyo dan Suryani tampak masih membicarakan hal tersebut. "Jangan-jangan ada yang tidak suka sama kita, Mas," ucap Suryani kepada suaminya itu. "Ya jelas toh, Bu, dengan semua yang kita kerjakan, pasti banyak yang tidak suka sama kita," jawab Waluyo gelisah. "Terus gimana ini, Mas? Apa nggak apa-apa kita biarkan saja? Atau sampean pergi ke tempat Mbah Juwarno saja, Mas?" ucap Suryani yang menyuruh suaminya itu untuk menemui Mbah Juwarno, orang pintar yang sering diajak konsultasi oleh mereka. "Lihat saja nanti, itu kan sudah dibersihkan sama Sulis. Kalau nanti ada yang aneh-aneh, besok aku tak langsung ke Mbah Juwarno," ungkap Waluyo menyudahi pembicaraan itu. Petang pun tiba, Waluyo dan Suryani tampak sudah usai setelah sholat maghrib berjamaah dengan khusyuk. Pemandangan ini sudah cukup biasa sejak kepergian Pratikno. Waluyo dan Suryani yang sudah berhenti dari usahanya yang lalu, kini tampak lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. "Kita pasrah saja sama Gusti Allah, Bu, sekarang," ucap Waluyo dalam perbincangan di depan televisi. Suryani memang lebih tampak gusar dibanding Waluyo perihal tulisan dan jajaran tanah tadi. Firasatnya mengatakan akan datang sebuah bencana. Hingga jam pun terus berlalu. Setelah sholat Isya, Waluyo dan Suryani masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Sekira pukul 11 malam, mata mereka berdua masih terjaga. Entah apa yang membuat Waluyo dan Suryani tidak bisa tidur. Padahal suasana malam itu sangat dingin dan tenang, bahkan tergolong sunyi. Tapi tampaknya hal inilah yang membuat mereka merasa aneh. Sampai akhirnya terdengar suara yang membuat mereka tersentak. Srek, srek, srek. Suara langkah aneh terdengar mengelilingi rumahnya. Seperti irama langkah, tapi bukan kaki. Lebih mirip tongkat kayu yang sengaja dihentakkan di ubin. Srek, srek, srek. "Apa itu, Mas?" kata Suryani sambil memegang lengan Waluyo suaminya. Waluyo tampak terdiam mencermati suara itu. Yang irama langkahnya terdengar semakin cepat. Buru-buru ia meraih senter baterai yang ada di samping tempat tidurnya dan beranjak untuk memeriksa suara itu sambil melepaskan lengan yang sedari tadi digenggam oleh sang istri. Waluyo berjalan mengendap menuju pintu kamarnya. Namun ketika tangan Waluyo menyentuh gagang pintu, tiba-tiba terdengar suara yang sangat jelas. "Pak, Bapak, Ibu." Begitu suara yang terdengar di balik pintu luar kamarnya. Dan suara itu adalah suara Pratikno, anak mereka yang sudah meninggal sekira hampir setahun yang lalu. Waluyo terkejut dan roboh ke lantai. Begitu juga dengan Suryani yang kini terlihat melongo setelah mendengar suara itu. "Bapak, Ibu." Suara itu terdengar lagi dan sangat amat jelas kalau suara itu adalah suara Pratikno. "Tikno,
"Tikno," kata Waluyo dengan suara yang bergetar menahan tangis. "Tikno, apakah itu kamu, Tikno?" kata Waluyo kembali sambil bangkit dari robohnya. Dan tak ada lagi jawaban dari balik pintu. Waluyo kini tampak meneteskan air matanya. Begitu juga dengan Suryani yang tak lagi bisa mengatakan apa-apa. "Tadi dengar gak, Bu?" tanya Waluyo kepada istrinya. Dengan terbata, seraya menoleh ke arah istrinya yang masih berada di atas tempat tidur. Suryani hanya menganggukkan kepalanya sambil menangis, mengisyaratkan kalau dia tadi juga mendengar suara dari anaknya yang sudah meninggal. Sungguh malam yang sangat ganjil harus dilalui mereka berdua. Rasa takut bercampur pilu yang harus mereka rasakan ketika tiba-tiba saja mendengar suara mendiang anaknya dari balik luar pintu kamar. Jelas, itu adalah jin yang menjelma, karena sangat mustahil itu Pratikno. Sambil saling mendekap dan menangis, mereka terus terjaga hingga azan subuh berkumandang. Hingga pada saat itulah Waluyo dan Suryani mulai mengumpulkan keberanian untuk keluar dari kamarnya, mengambil wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Singkat waktu, setelah matahari mulai terbit, terlihat Suryani tengah merebah di kamarnya. Badannya demam. Mungkin ia masih syok dengan kejadian semalam. Sementara di belakang rumah, Waluyo terlihat melamun di depan kandang lembunya. Inilah usaha yang sekarang coba yang ia geluti. Setelah lepas menjadi lintah darat, wajahnya tampak kusut. Sepertinya ia masih memikirkan kejadian aneh yang terjadi semalam. Beberapa saat kemudian, Mbok Menik, pembantu paruh waktu yang biasanya mengurus rumah Waluyo ini pun datang menghampiri, seraya membawakan segelas kopi untuk Waluyo. "Mbak Yani di mana, Mas? Kok nggak kelihatan?" ucap Mbok Menik sambil meletakkan minuman itu di samping tempat duduk Waluyo. "Masuk angin, Mbok. Itu lagi tiduran di kamar. Sana ditanya, Mbok, mau makan apa?" jawab Waluyo seraya menyambar gelas kopi di sampingnya. Mbok Menik pun mengiyakan dan segera berjalan menuju kamar juragan perempuannya itu. "Mbak," ucap Mbok Menik sambil membuka pintu kamar pelan dan masuk. Nampak Suryani yang tengah melamun di atas tempat tidurnya dalam posisi duduk dan masih berselimut. "Mau sarapan apa, Mbak?" ucap Mbok Menik yang sedikit membuat Suryani kaget dan tersentak dari lamunannya. Apa ya, Mbok? Aku kok nggak lapar," jawab Suryani dengan muka linglung dan lesu. Mbok Menik memandangi juragannya itu. Ia yang kemarin sempat mendapat cerita dari Sulis tentang cecaran tanah wangi itu, kini mulai menerka-nerka. Pasti ada sesuatu yang terjadi semalam, batin Mbok Menik. Dan benar saja, tiba-tiba Suryani bercerita kepada Mbok Menik tentang suara-suara yang ia dengar semalam. Begitu juga dengan suara mirip Pratikno. "Apa itu benar Tikno ya, Mbok? Atau itu ada hubungannya dengan cecaran tanah di teras kemarin?" ungkap Suryani dengan mata yang berkaca-kaca. "Apa benar begitu, Mbak?" tanya Mbok Menik yang mengernyitkan dahinya seakan kurang percaya dengan perkataan juragannya itu. "Benar, Mbok. Coba tanya Mas Waluyo kalau nggak percaya. Kami semalam mendengar langkah kaki seperti Bagja yang diseret dan dengar suara Pratikno memanggil dari balik pintu, Mbok," ucap Suryani dengan sangat yakin dan serius. Mbok Menik hanya terdiam setelah mendengar perkataan dari juragannya itu. Ia tak tahu harus menjawab apa, hingga akhirnya dengan alasan ingin membuatkan sarapan, Mbok Menik pun pamit keluar dan segera menghampiri Sulis yang baru saja datang dan hendak berjalan menuju kandang lembu di belakang rumah. "Lis, sini aku ceritain," ucap Mbok Menik berbisik. Sambil menjauh ke pekarangan samping rumah, Mbok Menik pun menceritakan cerita yang barusan Suryani ceritakan kepadanya. "Sudah kuduga, pasti ada apa-apa. Ini sepertinya santet, Mbok," jawab Sulis dengan membisik menanggapi cerita dari Mbok Menik. Singkat waktu, 3 hari berlalu tanpa ada kejadian yang janggal. Suryani sudah mulai membaik dan melupakan kejadian semalam. Begitu juga dengan Waluyo yang kini tengah giat dengan ternaknya, dibantu dengan Sulis yang sekarang mulai tinggal di rumah juragannya. Mbok Menik juga, mereka kini dibuatkan kamar di area belakang rumah. Ini semua atas kemauan Suryani agar rumah tak terasa begitu sepi. Malamnya,
suasana tampak hangat di atas meja makan. Waluyo, Suryani, Sulis, dan Mbok Meni terlihat sedang makan dalam satu meja. "Mbok, Bejo suruh tinggal sini sekalian aja toh," kata Suryani kepada Mbok Meni, menyuruh anak Mbok Meni untuk tinggal bersama di rumah ini. "Iya Mbok, bisa sekalian bantu-bantu aku di kandang," ucap Waluyo menimpal pembicaraan itu. "Iya nanti, saya coba tanya dulu sama anaknya. Soalnya Bejo itu orangnya pemalu Pak," jawab Mbok Meni. "Alah, malu apa malu-maluin," ucap Sulis menyambar jawaban dari Mbok Meni yang langsung disambut oleh gelak tawa dari mereka. Namun tiba-tiba, suara ledakan terdengar dari atas rumah. Dar! Yang langsung menghentikan tawa dari mereka. Tapi tidak untuk Suryani yang masih tertawa terbahak. "Shh, diam dulu Bu, barusan Ibu dengar gak?" kata Waluyo seraya memegang lengan istrinya itu. Tapi anehnya, Suryani tak juga berhenti tertawa, bahkan semakin terbahak-bahak. Waluyo, Sulis, dan Mbok Meni tentu sekarang jadi memandangi Suryani secara bersama-sama, yang masih saja tertawa, dan kini mulai terlihat aneh. Matanya melotot, kepalanya menggeleng, dan sekarang tampak berdiri sambil bertolak pinggang. Waluyo yang kebingungan kini berdiri memegangi pundak istrinya itu. "Bu, kenapa Bu?" ucap Waluyo seraya mengguncang-guncangkan tubuh istrinya itu. Dan Suryani pun terdiam, melotot memandangi mereka satu persatu. Sulis dan Mbok Meni yang mulai takut kini beranjak dari kursi dan memundurkan langkahnya. Dan bah! Satu ledakan terdengar lagi dari atas rumah. Suryani pun ambruk terkulai yang langsung dipeluk oleh suaminya. "Mbok, Lis, tolong Mbok, bantu bawa kamar," kata Waluyo. Suryani digotong menuju kamarnya bersama perasaan mereka semua yang masih kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Waluyo, Sulis, dan Mbok Meni tampak terdiam setelah merebahkan tubuh Suryani di atas tempat tidurnya. "Jam berapa sekarang?" kata Waluyo memecah suasana itu. "Jam 8:30 Pak," jawab Sulis dengan sedikit gagap. "Saya tak ke Mbah Juwarno dulu ya. Ini sudah tidak beres. Kamu dan Mbok Meni jaga rumah ya, dan jaga Mbak Suryani," kata Waluyo yang langsung beranjak pergi tanpa sempat mendengar jawaban dari Sulis dan Mbok Meni yang masih terlihat bingung dengan semua ini. Tinggallah Mbok Meni, Sulis, dan Suryani yang masih tak sadarkan diri. Sulis tampak celingak-celinguk. "Kita harus bagaimana ini, Mbok?" kata Sulis mengawali pembicaraan. "Sudah, tenang saja. Berdoa saja yang banyak," jawab Mbok Meni. Sulis kini duduk di luar kamar juraganya itu, sementara Mbok Meni masih menunggui di dalam kamar bersama Suryani yang belum juga sadar. Berjam-jam berlalu dengan keadaan yang masih sama. Waluyo juga belum pulang dari Mbah Juwarno. Mbok Meni yang bosan kini tampak keluar dari kamar dan membangunkan Sulis yang ternyata sudah ketiduran di atas kursi. Lis, bangun Lis, bangun, jangan tidur," kata Mbok Meni pelan sambil menggoyangkan tubuh Sulis. Sulis pun terbangun dengan agak kaget. Sambil melihat ke arah belakang Mbok Meni, ia mengisyaratkan matanya, memberitahu ada seseorang yang tengah berdiri di depan pintu kamar. "Mbok Meni menoleh ya." Suryani, juragan mereka, kini tengah berdiri mematung dengan tatapan kosong. "Mbak Yani, Mbak," ucap Mbok Meni pelan sambil berjalan mendekati Suryani yang tengah berdiri aneh itu, dan diikuti oleh Sulis yang kini bangkit dari tempat duduknya dan mendekati juga ke arah Suryani. "Kenapa itu, Mbok?" bisik Sulis mendekat. Namun semua teralihkan karena ada suara ketukan di pintu depan. Mbok Meni pun menoleh, mengisyaratkan kepada Sulis untuk membukakan pintu. Sambil melihat ke arah jam yang sudah menunjukkan pukul 01.00 dini hari, Sulis pun ke depan dan membuka pintu. "Siapa, Lis?" ucap Mbok Meni sedikit berteriak. Untuk beberapa saat Sulis tak menjawab, hingga tak selang beberapa lama tampak ia berlari ke dalam. Dengan wajah ketakutan, Sulis menghampiri Mbok Meni yang masih berada dalam posisi yang sama. "Ada perempuan, Mbok. Badannya besar, rambutnya panjang, Mbok. Dia berdiri di luar pagar, Mbok,"
kata Sulis dengan gelagapan dan wajah yang sangat takut. Mbok Menik hanya terdiam. Dan entah bagaimana, kini ia dan Sulis sama-sama menoleh ke arah Suryani yang masih berdiri seperti tadi. Namun sekarang, Suryani terlihat tersenyum, menyeringai, tatapannya berubah-ubah. Kadang menatap Sulis dan kadang menatap Mbok Menik. Mbak Yani, Mbak Yani, kata Mbok Menik pelan dan terbata. Namun, Suryani tak bergeming dan masih berlanjut dengan keanehannya itu. Sulis yang sedari tadi sudah kencing di celana, kini mulai memundurkan langkahnya dan berlari ke belakang menuju kamarnya. Sementara itu, giliran Mbok Menik yang kini mau tak mau harus berhadapan dengan Suryani yang sekarang mulai berjalan menatap dan mendekatinya. Lis, Sulis, kata Mbok Menik sambil memundurkan langkahnya. Hingga suasana pun berubah ketika tiba-tiba Suryani mulai jatuh, roboh, dan menggelinjang di lantai. Tolong, Lis, Sulis, teriak Mbok Menik lagi sambil memegangi tubuh juraganya yang semakin bergetar tak beraturan itu. Sulis yang sekarang tengah meringkuk ketakutan di dalam kamar mendengar panggilan Mbok Menik untuk kedua kalinya. Dengan celana yang masih basah, ia pun mulai memberanikan diri dan berjalan menghampiri Mbok Menik. Tampak kini Mbok Menik tengah memeluk Suryani yang masih kejang menggelinjang. Sulis yang dari jarak beberapa meter melihat itu pun langsung berlari mendekat. Dengan penuh keraguan, ia memegangi kedua kaki juraganya itu. Gimana ini, Mbok? Gimana? Ucap Sulis kebingungan. Sudah, kamu pergi ke Bajuwarno, bicara sama Mas Waluyo, kata Mbok Menik kepada Sulis. Tanpa berpikir panjang, Sulis pun berangkat menggunakan sepeda kayu. Sejenak ia lupa dengan ketakutannya dan celananya yang masih basah oleh air kencingnya sendiri. Dengan terburu-buru, Sulis mengayuh sepeda itu menuju rumah Bajuwarno yang jaraknya memang tak begitu jauh. Singkat cerita, sesampainya di sana yaitu di rumah Bajuwarno, tanpa permisi, Sulis langsung masuk. Karena memang pintu depan rumah Bajuwarno tampak dalam keadaan terbuka. Kula nuwun, Pak Luyo, kata Sulis sambil berjalan masuk. Suasana ruang tamu tampak lenggang. Sulis kembali ke arah teras dan melihat sepeda motor Waluyo untuk memastikan kembali bahwa juraganya memang benar-benar ada di sini. Assalamualaikum, ucapnya lagi. Hingga tak berselang lama, Bajuwarno dan Waluyo pun keluar menghampiri panggilan dari Sulis itu. Loh, ada apa, Lis? Gimana Mbak Yani? Kata Waluyo yang tampak kaget melihat kedatangan Sulis. Mas, Pak, sekarang pulang saja, biar sampean lihat sendiri, kata Sulis dengan gelagapan. Bajuwarno dan Waluyo tampak saling pandang. Hingga akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi memeriksa Suryani. Tampak raut gelisah di wajah Waluyo. Ia buru-buru pulang ke rumahnya bersama dengan Bajuwarno. Sementara seperti tadi, Sulis menyusul dari belakang dengan menggunakan sepeda kayu. Tiba-tiba saja, hujan turun dengan sangat deras. Waluyo tentu memacu kendaraannya dengan kencang. Sementara Sulis yang hanya menggunakan sepeda tentu ketinggalan jauh. Tapi ia tak peduli. Sulis terus mengayuh sepeda itu di tengah derasnya hujan malam itu. Sementara Waluyo dan Bajuwarno yang sudah sampai langsung masuk. Tampak Suryani masih kejang menggelincang dalam pelukan Mbok Menik. Tolongin Pak, tolongin, kata Mbok Menik setelah melihat juraganya dan Bajuwarno masuk. Waluyo terlihat panik menghampiri dan kini menggantikan Mbok Menik untuk memegangi Suryani istrinya. Meski ia tahu ada sesuatu tak beres terjadi, tapi ia tentu bingung dengan keadaan ini. Bajuwarno pun memegangi kepala Suryani seraya mengucapkan doa. Hingga beberapa saat kemudian, Suryani pun mulai tenang dan tak lagi kejang. Namun, ia masih belum sadarkan diri. Bawa masuk ke kamar, ucap Bajuwarno, menyuruh Waluyo untuk membawa istrinya masuk ke kamarnya. Bajuwarno berjalan menuju ruang tamu dan duduk. Terlihat dari raut wajahnya, jelas kejadian ini bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Ia tampak menggenggam tasbihnya, seraya terus mengucapkan doa. Bersamaan dengan itu,
Sulis pun akhirnya sampai. Dengan bahasa kuyup, ia masuk ke rumah Waluyo. Satu kata yang ia ucap ketika kakinya menginjak lantai ruang tamu itu. "Tolong, tolong." Begitu ucapnya, dengan hidung yang mengeluarkan darah, Sulis pun limbung dan jatuh ke lantai. Mbah Juwarno yang memang berada dalam ruangan yang sama pun langsung menghampiri dan memegang tubuh Sulis yang basah kuyup itu. Tercium bau yang tak sedap dari tubuh Sulis. Bukan kencingnya yang bercampur air hujan, melainkan kotoran BAB hitam yang kini terlihat mengalir di balik tubuh Sulis yang terkapar. Mbah Juwarno memanggil-manggil hingga Waluyo dan Mbok Meni pun datang. "Apalagi ini?" ucap Waluyo melihat hidung dan mulut Sulis sudah dipenuhi dengan darah. Bersamaan dengan itu, ekspresi Waluyo dan Mbok Meni ketika menyadari ada bau yang tak sedap tercium oleh mereka. "Ini juga kena," ucap Mbah Juwarno, mencoba menjelaskan situasi itu dengan singkat. Sementara itu, bau kotoran yang dikeluarkan Sulis kini perlahan mulai berubah menjadi bau busuk yang sangat menyengat. Baunya sangat tak tertahankan, hingga akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk memindahkan Sulis yang masih tak sadarkan diri itu di teras depan. Mbok Meni pun langsung berlari ke belakang untuk mengambil peralatan pel dan membersihkan lantai ruang tamu itu yang dicacari oleh kotoran hitam dari tubuh Sulis. Baunya sangat busuk hingga membuat sesekali Mbok Meni merasa mual dan muntah. Di luar, Waluyo dan Mbah Juwarno pun tak tinggal diam. Dengan air selang, ia memandikan Sulis begitu saja tanpa mengindahkan keselamatan dari Sulis sendiri. Satu persatu pakaian Sulis ditinggalkan oleh Waluyo, meski sesekali ia harus melakukan itu menggunakan kakinya. Guyuran demi guyuran membersihkan tubuh Sulis di teras itu. Mbah Juwarno terlihat menyeka wajah Sulis yang dipenuhi oleh darah. Kotoran hitam itu pun kini sudah mengalir ke depan rumah Waluyo dan disapu oleh hujan lebat malam itu. Begitu juga dengan Mbok Meni yang tampak sudah selesai membersihkan ruang tamu. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 03.00 dini hari. Hujan lebat pun sudah sedikit meredah. Waluyo, Mbah Juwarno, dan Mbok Meni kini tengah duduk di ruang tamu dengan Sulis yang direbahkan di salah satu kursi panjang di ruangan tamu itu berdampingan di sisi Mbok Meni. Mereka semua saling diam dengan raut gelisah. Mbah Juwarno pun berdiri mendekati Sulis, memegang-megang jari kakinya seraya mengucapkan mantra membisik. Hingga tak selang beberapa lama, Sulis pun terbatuk dan sadar. Ampun, ampun, ampun," kata Sulis. Setelah sadarnya, seakan tadi dia telah didatangi oleh sesuatu. Sulis pun bangkit dan memeriksa sekujur tubuhnya, yang kini sudah dipakaikan baju yang berbeda dari pakaian yang tadi ia kenakan. "Ada apa ini?" ucapnya keheranan. "Kamu tadi bertemu apa?" tanya Mbah Juwarno yang masih berada di depan Sulis. Sulis terdiam sejenak, menggaruk-garuk kepalanya, mencoba mengingat kejadian yang ia alami saat perjalanan dari rumah Mbah Jarwo sampai ke sini. Matanya melirik ke semua orang yang berada di hadapannya itu, karena sebenarnya sedari awal, saat ia sadar, Sulis sudah ingat dengan siapa tadi ia bertemu. Namun Sulis akan mencoba mengulur waktu untuk tidak menceritakannya. Hingga akhirnya, karena terus dicecar, Sulis pun bercerita. Saya tadi didatangi oleh Mas Tikno," ucap Sulis dengan gugup. Kalau tadi ia bertemu dengan Mendiang Pratikno, anak Waluyo yang sudah meninggal. "Tapi saya rasa itu bukanlah Mas Tikno. Soalnya tiba-tiba saja dia berubah menjadi sosok kuntilanak yang badannya sangat besar," ucap Sulis dengan nada bergetar ketakutan. "Kayak yang tadi malam kamu lihat di depan rumah," kata Mbok Meni menyela cerita itu. "Iya Mbok, betul. Seperti yang aku lihat sebelum aku berangkat ke tempat Mbah Juwarno tadi," jawab Sulis membenarkan perkataan dari Mbok Meni. Waluyo tampak resah mendengarkan cerita itu. Matanya langsung menatap ke arah Mbah Juwarno, menyeratkan sebuah pertanyaan yang langsung dijawab oleh Mbak Juwarno. Kalau itu bukanlah arwah Pratikno, melainkan jin kiriman yang sedang menjelma untuk mengacaukan kehidupan Waluyo. "Jelas, dulu kamu pasti banyak membuat orang sengsara. Sekarang kamu sudah memanen buahnya,"
Tapi karena aku melihatmu ingin berubah menjadi baik, aku akan membantumu sebisanya, ucap Mbah Juwarno kepada Waluyo. Waluyo hanya terdiam menganggukkan kepalanya dengan mata yang berkaca-kaca. Mbah Juwarno menepuk bahunya, mengajak Waluyo untuk masuk memeriksa keadaan Suryani istrinya. Dan benar saja, belum sampai mereka semua berjalan menuju kamar, Suryani pun memanggil-manggil dengan nada kesakitan. "Tolong, tolong, tolong." Suara Suryani lirih dari kamarnya. Mereka pun bergegas menghampiri, dan ternyata apa yang terjadi dengan Sulis tadi kini juga terjadi kepada Suryani. Hidung dan mulut Suryani berdarah, begitu juga dengan kotoran hitam berbau busuk yang diduga keluar dari dubur Suryani, kini sudah memenuhi sebagian ranjangnya. "Tenang, tenang," ucap Mbah Juwarno sambil menutup hidungnya, karena tak bisa dipungkiri baunya kini tercium sangat busuk. Atas arahan Mbah Juwarno, tanpa ragu, Waluyo pun memindahkan istrinya ke ruang tengah. Mbok Menik dan Sulis bolak-balik membawa perlengkapan untuk membersihkan tempat tidur majikannya itu. "Kasurnya dibuang saja," ucap Mbah Juwarno. Setelah Mbok Menik menyiapkan air hangat, kini Waluyo memindahkan istrinya ke kamar mandi untuk dibersihkan. Bersama Mbok Menik, Waluyo menyeka dan memandikan istrinya, menggantikan bajunya, dan mempapahnya kembali ke ruang tengah. "Ada apa ini, Mas?" ucap Suryani dengan lesu mempertanyakan apa yang terjadi. Waluyo tak berkata banyak, ia hanya menjawab, semua akan diurus oleh Mbah Juwarno. Hingga suasana kacau saat itu dipecahkan oleh suara azan subuh yang berkumandang. Sekitar pukul 05.00 pagi, Mbah Juwarno berpamitan pulang, diantar oleh Waluyo. Sementara Mbok Menik dan Sulis yang sudah terlihat lelah setelah melalui malam yang kacau tadi pun juga berpamitan pulang sejenak ke rumahnya. Sesudah Waluyo kembali dari mengantar Mbah Juwarno, Suryani yang sudah agak pulih sekarang tengah duduk di ruang tamu bersama Waluyo, memandangi lalu lalang orang di depan rumah tanpa ada percakapan. Sungguh pagi yang terasa aneh dan lesu setelah apa yang mereka lalui semalam. Waluyo bangkit dari duduknya dan berjalan menuju dapur untuk memanaskan air dan membuat kopinya sendiri. Seraya pandangannya tertuju di kandang lembu miliknya di belakang rumah. Ia sedikit heran karena tak ada aktivitas berisik dari kandang itu seperti biasanya. Firasatnya mulai tak enak. Ia pun menyesap kopinya terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan untuk memeriksanya. Dan ia tersentak setelah melihat apa yang terjadi. Sapi-sapinya yang berjumlah 4 ekor tampak sudah limbung tersungkur dengan semua lidahnya yang menjulur. Jelas mereka sudah mati. Waluyo hanya bisa menghela nafasnya panjang-panjang, menahan emosi yang sudah sesak di dadanya. Dengan perlahan ia berjalan masuk kembali ke dalam rumahnya, menyambar kopi di atas meja dapur, dan kembali duduk dengan Suryani di ruang tamu. Suryani tampak masih melamun, hingga Waluyo yang duduk di sampingnya pun menyadarkan lamunannya. "Sapi kita mati semua, Bu," ucap Waluyo dengan wajah yang mulai putus asa. "Apa? Kok bisa, Mas?" jawab Suryani terkejut. Waluyo pun hanya diam. Namun dengan wajah sayu, Suryani mencoba menenangkan suaminya itu. Lagi pula, matinya 4 ekor sapi itu belum cukup untuk membuat pasangan Waluyo dan Suryani ini bangkrut, mengingat harta simpanannya yang masih cukup banyak. Tapi bagi mereka, mungkin ini bukan masalah harta, namun perihal ketentraman hidup mereka ke depannya. Waluyo menengadahkan kepalanya dan menyandarkannya di bantalan kursi ruang tamu itu. Seraya menghela nafas, ia memejamkan matanya. Semalaman, ia tak tidur sama sekali. Tentu, kini ia merasa kantuk. Begitu juga dengan Suryani, yang juga beranjak masuk dan merebahkan tubuhnya di kursi ruang tengah. Hingga entah selang berapa lama kemudian, Mbah Juwarno datang disusul oleh Sulis dan Mbok Menik beberapa saat setelahnya. "Pak," ucap Sulis pelan, sambil sedikit menggoyangkan tubuh Waluyo yang tertidur di kursi. Hingga ia pun terbangun. Begitu juga dengan Suryani, yang juga dibangunkan oleh Mbok Menik. Mbah Juwarno tampak menggenggam bungkusan kain merah di tangannya. "Ini telur angsa. Sudah saya raja untuk tolak bala. Semoga ini kuat untuk membentengi rumah ini," ucap Mbah Juwarno sambil menunjukkan bungkusan kain merah yang berisi telur angsa itu.
Sapi saya mati semua, Mbah. Itu kenapa? Apa ada hubungannya dengan ini? Tanya Waluyo menyambut pertanyaan dari Mbah Juwarno tadi. Mbah Juwarno tak menjawab. Ia hanya menganggukkan kepalanya saja dan langsung menyuruh Sulis untuk mengambil paku dan palu. Suryani dan Mbok Menik keluar membawakan minuman dan sedikit hidangan untuk Mbah Juwarno. Ada apa katanya, Mas? Kata Suryani dengan pelan kepada Waluyo. Singkat waktu, dipasanglah bungkusan merah berisi telur angsa itu di atas pintu masuk. Lagi-lagi, Mbah Juwarno kembali berujar, semoga benda ini kuat untuk menahan serangan teluh yang belum diketahui asalnya ini. Setelah itu, Mbah Juwarno langsung mengajak mereka semua untuk ke belakang. Ayo, kita ke belakang. Sapi-sapi itu harus segera kita kuburkan, kata Mbah Juwarno seraya bergegas ke kandang lembu milik Waluyo itu. Sulis dan Waluyo kini saling berjibaku untuk menggali lubang. Sementara Mbah Juwarno sibuk memotong-motong sapi-sapi itu menjadi beberapa bagian dibantu oleh Mbok Menik dan Suryani tentunya. Setelah selesai, dikuburkanlah bagian-bagian tubuh dari sapi itu dengan menyisakan ekornya yang kini dibakar oleh Mbah Juwarno hingga menjadi arang. Berjam-jam proses itu dilakukan hingga selesai ketika waktu sudah menjelang sore. Tetaplah waspada dan selalu ingat dengan Tuhan, ucap Mbah Juwarno sebelum berpamitan meninggalkan Waluyo dan Suryani. Mbok Menik, Sulis tampak sudah membersihkan diri. Begitu juga dengan Waluyo dan Suryani yang kini sedang menyantap mie instan di atas meja makannya. Sini loh, Mbok, Lis, makan dulu, ucap Suryani mengetahui Mbok Menik dan Sulis tengah mengobrolkan sesuatu di area dapur. Sulis dan Mbok Menik bergegas mengiyakan ajakan majikannya itu dan menghampirinya ke ruang makan. Mereka pun makan bersama dalam satu meja dengan wajah Mbok Menik yang gelisah, berharap kejadian di atas meja makan kemarin tak terulang lagi.